Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan pengurus Masjid Al-Barokah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia, keberkahan yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai hari ini kita dapat melaksanakan ibadah kita dalam keadaan yang baik di rumahnya Allah dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita juga nikmat kesempatan untuk hadir di majelis-majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini menjadi jembatan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang berada di dalamnya hafad alaihimul malaikah. Allah, para malaikat mengembangkan sayap-sayap mereka itu, ya, sayap-sayap rahmat itu, karena para malaikat ridho dengan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Maka kita luruskan niat kita duduk mengaji, kita duduk majelis ta'lim. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah amal kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai teladan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau, diakui sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu dan rahmat Allah, malam ini kembali kita lanjutkan kajian tentang masalah al-faraid ataupun tentang hukum-hukum waris. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas tentang salah satu bagian dari dalil dari hukum waris itu, yaitu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Jadi saya ulangi sedikit tentang masalah hukum waris ini. Hukum waris itu hukumnya adalah wajib. Hukum waris itu hukumnya wajib, ya. Karena di dalam hukum Islam itu ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban melaksanakan hukum waris. Yang pertama ada di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, lalu surah An-Nisa ayat yang ke-11 yang ini telah kita bahas, lalu surah An-Nisa ayat yang ke-12 yang akan kita bahas, ada An-Nisa ayat 176. Ini ayat-ayat Al-Quran semua ini yang membahas dan menjadi dalil-dalil dari kewajiban pelaksanaan hukum waris. Kalau kita tidak melaksanakan bagaimana, Ustaz? Saya bikin analogi, suka saya analoginya ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita mati, apa yang dilakukan kepada kita? Hal yang paling pertama apa? Kita diapain? Kalau kita mati kita diapakan, Pak? Dimandikan dulu kan? Kenapa kita mesti mandi, Pak? Padahal mungkin Bapak, Ibu itu baru mandi, pagi baru siap mandi, ya duduk-duduk, ya, habis sarapan meninggal, kan baru siap mandi, bersih. Ya. Kenapa dimandikan lagi? Karena itu merupakan rangkaian dari fardu kifayah. Dari mana? Siapa yang mengajarkannya? Dalil dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak ada dalil itu, tidak perlu kita mandikan, Pak. Tapi karena ada dalilnya, maka kita mandikan. Setelah kita dimandikan, dan mandikannya harus dengan niat pula lagi. Tidak bisa sembarang-sembarang siram aja, siram aja. Tidak bisa. Ada niat untuk memandikan. Setelah dimandikan, kemudian kita dikafankan, ya kan? Kenapa tidak dikasih pakaian biasa aja, atau dikasih biar bagus sedikit, biar ganteng, ya kan? Bapak-bapak dikasih jas. Ini orang Kristen pula, ya, kasih jas. Kenapa harus pakai kain kafan warna putih, ya beberapa lembar? Kenapa? Karena ada
Ada dalil yang menyuruh kita untuk melakukan demikian. Jadi tidak bisa suka-suka. Kalau warna putih, jadi rasanya monoton ya Ustaz. Putih, semua putih. Asalkan meninggal orang putih. Saya maunya ini agak-agak lain sedikit Ustaz. Agak ada motif-motifnya itu. Lain pula ini orang ini ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam panduan hadis bahwa dikafankan itu seseorang dengan menggunakan kain warna putih. Seandainya tidak ada hadis itu, maka bebas saja. Setelah dikafankan kemudian kita disolatkan. Kenapa mesti disolatkan? Ya, toh kita sudah mati, tidak ada kewajiban sholat untuk kita. Kenapa disolatkan? Karena ada dalil yang memerintahkan kita untuk menyolatkan. Seandainya satu kampung tidak ada yang menyolatkan mayit ini, maka satu kampung berdosa karena ada dalilnya. Seandainya nggak ada dalil, nggak boleh kita buat, Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh. Sama tadi kan meninggal dalam posisi biasa. Kalau orang meninggal dalam kondisi mati syahid, dimandikan nggak jenazahnya? Tidak. Kenapa nggak dimandikan? Sama-sama mati. Karena ada dalil. Ada dalil dari Nabi. Orang yang mati syahid itu tidak lagi dimandikan, dia dikebumikan. Dikafankan nggak? Tidak. Dikebumikan dengan pakaiannya itu, Bapak Ibu sekalian. Dikebumikan dengan pakaiannya yang berdarah-darah itu. Dikebumikan begitu saja dia. Kenapa? Ada dalil. Ya, seandainya nggak ada dalil, ya bebas saja. Kalau sudah masuk ada dalil, maka kita tidak bisa lagi berbuat seenak dan semau kita. Ya. Baru setelah disolatkan kita dikuburkan. Kenapa mesti dikuburkan? Karena ada dalil. Kenapa kita nggak seperti orang-orang Buddha misalnya bakar saja begitu? Tidak bisa, tidak boleh, haram. Ya haram. Ya haram. Kenapa? Ada dalilnya memang. Nah maka ketika ditanya kepada Ustaz, bagi waris itu wajib enggak? Apa jawaban kita? Wajib, jangan ragu lagi. Kenapa? Ada dalilnya. Seandainya tidak ada dalil ini, tidak ada surah An-Nisa ayat yang ke-7, tidak ada surah An-Nisa ayat 11, tidak ada surah An-Nisa ayat 12, tidak ada surah An-Nisa ayat yang ke-176, tidak ada hadis-hadis sahih tentang masalah waris. Silahkan berbagi waris sesuka-suka hatinya. Silahkan. Tapi ketika masuk dalil di sana, ada dalil yang mengiringinya, maka kita tak boleh lagi berbuat sesuka hati kita. Itu Pak. Maka kita bahas sekarang malam ini dalil yang berikutnya, dalil ketiga dari surah An-Nisa ayat yang ke-12. Qauluhu azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Untuk kalian wahai para suami mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian apabila istri kalian yang meninggal itu tidak punya anak. Jadi siapa yang tidak punya anak? Yang meninggal. Ini ceritanya yang meninggal nih. Yang meninggal si istri tidak punya anak. Maka suami mendapatkan setengah. Jadi suami ada anaknya suaminya Ustaz. Anak siapa? Anak suaminya. Yang meninggal istrinya. Jadi anak itu anak siapa? Anak mereka berdua. Itu kan karena anak dari istri tadi itu, makanya dia sebagai anak. Tapi kalau misalnya anak itu anak suaminya dari istri sebelumnya misalnya, maka ini tidak dihitung sebagai anak almarhumah, ya kan? Tidak dihitung dia. Gitu. Makanya dalam kondisi seorang wanita meninggal duluan istrinya Pak, maka dibagilah hukum waris tadi. Suami mendapatkan setengah. Nanti kita buat contohnya. Setengah harta ya, apabila si istri tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad, kalau istri itu punya anak, sama ada anak kandung dia, mereka berdua, atau ini anak yang dia bawa dari suami sebelumnya. Kan ada juga kasus begitu kan, meninggal suaminya, ada punya anak dia.
meninggal suaminya, nikah lagi dia. Ya. Dari pernikahan berikutnya tidak punya anak, lalu meninggal si ibu ini. Ya. Walaupun dalam pernikahan yang kedua mereka tak punya anak, tapi kan status si ibu ini punya anak kan? Kalau status si istri yang meninggal punya anak, maka falakumur rubu'u mimma tarakan. Maka seorang suami mendapatkan 1/4 harta dari warisan istrinya itu. Jadi kalau seperti itu, ini sudah semakin jelas. Siapa yang meninggal, itu yang dibagi warisnya. Nah, ini juga menjawab ya, sebahagian kerisauan dan pertanyaan besar kita kalau mengaji. Ustaz, jadi kalau udah meninggal istri, apa langsung dibagi? Tunggu dua-dua dulu meninggal. Kan itu pertanyaannya Pak Abu kan? Al-Quran sudah menjawab. Kalau meninggal istri, maka suami dapat 1/2 kalau istri tak punya anak, 1/4 kalau istri punya anak. Ada dikatakan dalam Al-Quran, tunggu dulu suaminya mati. Ada? Tidak ada. Karena siapapun yang meninggal, maka sudah dibagi harta warisnya. Kita lanjutkan ayatnya, baru kita tuliskan nanti. Mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Ya, ini setelah menunaikan wasiat atau juga membayar hutang. Walahunnar rubu'u, dan untuk mereka kaum wanita, artinya para istri, mendapatkan 1/4 rubu'. Ya. Mimma taraktum illam yakul lakum walad, dari harta yang kamu tinggalkan wahai para suami apabila kamu tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, ya, kalau yang laki-laki suami ini punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka para istri mendapatkan 1/8 dari apa yang kamu tinggalkan, mim ba'di wasiyatin tusuna biha audainin, setelah wasiat dan juga hutang. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau meninggal suami, apakah harta warisan harus dibagi? Apa jawabannya ibu-ibu? Kan ibu-ibu ada meragu. Ustaz, janganlah begini. Nah, ini kita tidak bicara perasaan, kita sekarang bicara masalah hukum ini. Bicara masalah hukum dulu. Meninggal suami, apakah harta warisan wajib dibagikan? Wajib. Dalilnya apa? An-Nisa ayat 12. Istri mendapatkan 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan. Tidak ada di situ menunggu dulu mati dua-dua baru dibagi, tidak ada di situ. Ya. Kalau si suami itu tidak punya anak. Kalau suami punya anak, baik anak dari pernikahan mereka berdua atau anak dari pernikahan suami sebelumnya, maka istri mendapatkan 1/8 harta. Baik, kita buat permisalannya, baru nanti kita sedikit cerita tentang masalah ini. Nah, ini buka dulu ya, nanti lepas pula nanti deh. Baik. Meninggal seorang istri, ya, istri meninggal. Kemudian meninggalkan seorang suami. Tidak nampak Ustaz, ya, mau dekat-dekat pula Pak ya. Berapa suami dapat? Istri punya anak atau enggak? Kalau istri tidak punya anak, maka suami dapat 1/2 harta. Ya. Si istri dia punya abang, saudara. Nah, ada saudaranya di sini. Kita buat saudaranya. Saudara laki-laki. Ya, berapa orang? 1 orang. Nah, mereka berdua ya. 1 laki, 1 perempuan. Jadi istri meninggal, ada saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya mendapatkan asobah. Sisa. Berapa sisanya? Setengah dari suami, setengah lagi ada dapat setengahnya.
saudara laki-laki tadi. Nah, itu dia langsung dapat. Kalau istri meninggal dan dia punya anak, nah, kalau punya anak bagaimana? Berarti suami ya, ada anak laki-laki. Anak laki-laki berapa orang? Satu orang. Karena ada anak, almarhumah punya anak, maka suami mendapat berapa tadi? Seperempatnya, kita buat seperempat. Anak laki-laki dapat berapa? Anak laki-laki selalu asobah, nggak ada bagiannya, sisa. Asobah, sisa, ain, asobah. Nah baik, kalau ini seperempat, maka sisa untuk anaknya berapa? 3/4. 3/4 dia. Kalau di sini misalnya 40 juta, ya tanggal 40 juta, maka suami mendapat 10 juta, anak laki-laki dapat 30 juta. Itu dia perbedaannya. Ya, jadi meninggal istri ini sudah harus dibagikan, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah harus dibagikan. Nah, sebelum kita lanjut, karena ada satu cerita dalam konsultasi yang biasa, saya ada konsultasi khusus, konsultasi keluarga dan juga waris. Ya, biasa saya tidak menganjurkan jamaah untuk bertanya masalah pribadi di kajian umum, karena ini menyangkut masalah pribadi. Ya, maka tidak boleh tanya yang umum-umum saja. Kalau yang privasi itu japri, ya, boleh di WA langsung kepada saya. Minta nomor saya sama pengurus, ya, minta saja. Kalau masalahnya jadi lebih berat, itu baru kemudian diminta datang ke rumah. Kalau ringan-ringan aja, pertanyaan aja bisa via WA, itu nggak masalah. Ataupun telepon sebentar, nggak masalah. Ya, kalau berat, baru datang ke rumah, kan begitu. Nah, sekali waktu saya diminta datang ke sebuah rumah karena terkait masalah pembagian harta waris. Nah, seorang bapak itu punya 3 orang anak. Nah, 3 orang anaknya, yang pertama perempuan, yang 2 laki-laki adiknya. Di usia yang anak-anak ini remaja, meninggal ibu mereka. Maka karena si bapak ini tidak mungkin juga mengurus anak sementara dia bekerja, maka dia menikah lagi dia dengan istri yang kedua ini. Bagus hubungannya, anak yang dari istri pertama ini bagus dengan ibunya, ibu sambungnya ini, ya. Kemudian menikah, punya 2 orang anak lagi, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, itu kejadiannya ketika mereka masih remaja. Saya diundang ke rumah mereka ini ketika anak-anak yang tadinya remaja itu kini sudah dewasa, sudah menikah dan punya anak. Jadi si anak perempuan pertama yang paling besar sudah menikah, sudah punya 1 orang anak. Nah, apa yang diributkan, Pak? Awalnya sebelum datang si anak perempuan tadi, si bapak ini usia 71 tahun. Masih hidup, alhamdulillah, sehat. Ya, cuman lemah lah kondisi 71 tahun. Ya. Bayar-bayar ayah saya lah. Ya. Sehat orang tua gitu. Ya. Cerita dulu kan nih, Pak. Di ruang keluarga itu si bapak ini sangat-sangat membanggakan anak perempuan pertamanya ini. Anaknya soleha, anaknya baik, ya, menurut, tidak pernah ribut dengan ibu sambungnya, sama adik-adiknya bagus. Itu ceritanya. Datanglah si anak perempuan ini bersama dengan suami dan anaknya. Akhirnya buka ngobrol cerita, ternyata keadaan memanas. Si anak perempuan tadi yang dibanggakan oleh ayahnya tadi mulai meninggi suaranya, Pak. Mulai meninggi. Tadi dibangga-banggakan ya anaknya, mulai meninggi suaranya. Kenapa? Karena yang dibahas adalah masalah harta ibu mereka. Jadi ibu mereka ini punya sebidang tanah, Pak.
dulunya sebidang tanah ini masih di pelosok, Pak. Setelah pemekaran wilayah, ternyata bersinggungan, bersamping-sampingan dengan jalan besar. Nah, jadi udah lain cerita, Pak ya. Kalau awalnya masih di mana tanahnya? Di Tenayan, ya, mana jalan Badak sana masuk ke sana. Orang kalau cerita dulu lah 5-10 tahun lalu orang di situ apalah di situ ya kan. Cerita sekarang, beda lagi Pak. Jalan Badak dalam cerita lagi tuh, kan begitu. Ini mirip-mirip kejadian begitu. Kenapa? Karena ternyata si anak perempuan tadi itu punya usaha, ya usahanya kena COVID, mereduplah, bangkrutlah. Mungkin kelilit utang, jadi dia butuh sekali harta warisan ibunya ini untuk menstabilkan ekonomi keluarga. Si bapak berkeras tidak mau membagikan harta waris ibunya. Kenapa? Alasannya mungkin seperti alasan bapak-bapak sekalian. Untuk apa dibagikan, Ustaz? Saya masih hidup. Itu harta ketika saya beli dengan istri saya dulu. Kemudian di atasnya sudah dibangun ruko masih 1 tingkat, Ustaz. Tapi itu hartanya, bangun ruko itu harta istri saya ini, Ustaz. Ada, mulai ribut kan? Tanah siapa? Ruko bangun siapa? Ya. Kemudian adik-adiknya masih kecil, Ustaz. Dari istri kedua tentu lebih kecil kan? Nah, untuk apa saya masih hidup, Ustaz? Jadi meninggi Pak. Sampai akhirnya dibentaklah si bapak itu oleh si anak perempuan tadi. Kalau bapak itu, astagfirullah, bergetar bapak itu, 71 tahun bergetar tuh. Langsung dia keluar dari rumah itu, tidak sanggup lagi dia untuk meneruskan konsultasi. Saya kejar bapak itu keluar, takut saya mati pula bapak itu kena jantung kan. Nah jadi urusan lagi Pak. Jadi saya kejar Bapak tidak apa-apa. Dia udah bergetar dia Pak. Ustaz, saya tidak sanggup lagi Ustaz. Tidak sanggup lagi saya serahkan sama Ustaz ya. Pergi bapak itu masuk ke dalam ruangan. Ya. Akhirnya saya masuk ke dalam rumah. Suasana udah tidak ada lagi selesaikan Pak. Saya tengok ke kiri, tengok ke kanan. Ya, lihat semua sudah tegang wajahnya. Ya, apa cerita saya pikir ini. Kalau gitu saya tutuplah, subhanakallah wa bihamdik. Saya izin pulang dulu. Pulang saya Pak. Apa yang udah bicarakan? Ya, buntu di situ. Bapak Ibu dirahmati Allah. Saya yakin Bapak Ibu sangat menyayangi anak-anaknya. Bapak Ibu sangat membanggakan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak ada yang berani menjamin Pak, Bu, bahwa harta warisan itu tidak akan membuat anak Bapak Ibu berubah. Saya sudah cukup banyak melihat, bukan 1-2 orang Pak, cukup banyak saya lihat Pak. Ya, makanya subhanallah, seandainya tidak ada hukum Allah yang begitu mulia ini, tentu manusia akan saling mencakar satu dengan yang lain. Maka kalau kita mau hidupnya nyaman, hidupnya aman, penuh keberkahan, ikut saja syariat ini, ada hukumnya udah dijalankan. Gitu saja. Maka ketika ditanya, ini dia. Kalau masalah istri meninggal, bagikan terus. Salah si bapak itu cuma satu. Apa salahnya? Ketika istrinya meninggal, dia tidak langsung membagikan harta warisan. Itu salahnya. Membagi harta waris ini bukan harus menjual. Itu selalu disebutkan. Kadang orang berpikir, Ustaz, kalau dibagi Ustaz nanti tinggal di mana saya Ustaz? Itu selalu seperti itu kan? Bukan. Membagi harta waris itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, adalah kita mendudukkan ahli waris. Satu, kita inventarisir apa saja harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun almarhumah. Yang kedua, lalu kita membagikan, nah ini bagiannya, tapi ini belum bisa dibagi sekarang. Ini bagian kamu, ini ada. Ini bagian kamu, ini ada. Ya. Kalau nanti kamu sudah bisa mengelola keuangan sendiri, nanti kamu ambil silahkan. Anak itu sudah diberitahu, inilah bagian dia gitu. Nah itu aja, 3 hal ini aja. Inventarisir harta waris, ya, kemudian mengidentifikasi, ya, misalnya mengidentifikasi ya.
ya, memastikan ada ahli warisnya, kemudian membagikan bagiannya, semua di atas kertas saja nih. Semua di atas kertas ini. Bukan ceritanya harus kita jual dulu rumah ini semua, bukan. Ini masih cerita di atas kertas. Ya. Bagian kedua, setelah itu barulah namanya teknis dalam pelaksanaan harta waris. Tapi yang wajibnya, yang fardunya sudah terlaksana. Ini dia wajibnya. Masalah teknis pelaksanaan, nah ini kan banyak teknisnya. Bisa ditunda terlebih dahulu. Penyerahannya. Pembagian sudah, tapi penyerahannya ditunda. Kenapa? Misal anaknya masih kecil, ya. Seperti anak-anak saya masih kecil. Ya, usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Masih kecil, nggak mungkin ada harta saya tinggalkan itu diberikan sama mereka, nggak mungkin. Anak kecil kasih uang 10 juta, habislah dia main game semua. Ya kan? Beli mainan dia, belanja dia, habis semua. Kita tidak menyerahkan, tapi kita sudah membagikan. Ini bagian dia. Tapi diserahkan? Enggak diserahkan. Disimpan, dijaga, amanah. Oleh siapa? Oleh ibunya lah. Jadi ibu-ibu jangan khawatir ini harta kemana-mana, tidak. Tetap si ibu yang menjaga amanah. Dan saya yakin tidak ada orang lebih amanah daripada seorang ibu. Ya, orang lain bisa hilang amanah, tapi seorang ibu insya Allah amanah dia. Loh, itu anak-anak dia juga kan? Tapi sudah dibagi, ini bagian dia, ini bagian istri, ya. Jadi nggak dicampur-campur semua. Itu sebenarnya. Seandainya bapak itu dulu membagikan waris tadi, dibagikan, oh ini tanah punya siapa, ini tanah punya siapa, karena ada beberapa aset memang. Tanah punya siapa, tanah milik siapa, tanah milik siapa. Seandainya dulu dibagikan, nggak akan terjadi pertengkaran seperti itu. Nggak akan menyesal si bapak itu melihat si anak membentaknya di hari tua. Kalau masih muda-muda pak, seperti saya lah masih 30 mau 40 lah, 40 lah saya bilang. Anak saya berani membentak saya, nggak tangannya melayang pak. Tapi kalau anak-anak bapak sudah usia saya sudah 40, bapak sudah usia 70, dibentaknya bapak. Tangan bapak yang mana yang mau bapak arahkan ke muka anak bapak tuh? Kuat dia lagi. Jadi jangan sampai kita menyesal di hari tua. Ini pertama, ini kedua. Apakah kemudian nanti suami meninggal? Berikutnya di sini suami meninggal. Jadi gimana saya ngitungnya? Nah itu dia. Kalau tidak dibagikan dari awal. Ini hitungnya kemana nih? Ini istri pertama, ada hartanya, belum dibagi. Ada harta pencarian bersama misalnya, belum dibagi. Masuk istri kedua, ada rumah misalnya, anggaplah rumah. Ya cari sama-sama suami istri, ya kan? Nah meninggal istri pertama, rumah masih tipe, anggaplah tipe 45 begitu. Masuk istri kedua, mulai istri yang kedua apa deh pula dia buat pencarian, ada apa jual ini, jual online gitu kan? Bangun lagi, udah bercampur antara harta pencarian bersama dengan istri pertama dengan harta pencarian bersama dengan istri kedua. Terus baginya gimana? Saya butuh angkat tangan pak. Ini gimana memisahkannya? Bahannya satu itu juga, rumah juga. Mana mau ditebas sebelah rumah itu tak mungkin. Ini ya masalah berikutnya seperti ini. Ya. Belum cerita lagi nanti dari istri pertama ada anak, ya kan? Istri kedua ada anak. Nah terus gimana? Nah itu dia. Makanya kesulitannya itu semakin bertambah-tambah parah. Suami istri ada yang meninggal, bagi dulu. Bagi itu bukan jual, bagi. Definisikan siapa ahli warisnya, apa saja yang menjadi harta warisannya, berapa dapatnya. Sudah. Baru kemudian masuk berikutnya istri kedua. Jadi jelas gitu. Jelas ini istri. Kalau misalnya nggak meninggal, bercerai, nauzubillah, biar bercerai misalnya. Ketika bercerai selesaikan, hak gonogininya adalah pengadilan. Kalau enggak masalah juga Pak. Ini juga ada beberapa kasus yang dikonsultasikan kepada saya, aduh ini susah juga saya bilang. Kenapa? Bercampur harta ini susah. Ini susahnya ini. Karena sudah bercampur harta.
Itu Bapak Ibu rahmatullah ya. Jadi kalau seperti ini harus satu persatu selesaikan. Yang mana punya istri pertama harus dipisahkan, ya, pisahkan dulu. Karena itu haknya anak ini nanti, suami dan anak. Kemudian yang menjadi jatah suami ini menjadi harta warisan. Untuk siapa? Untuk si istri pertama, untuk si anak dari istri pertama, untuk si anak dari istri kedua. Kenapa? Karena ini adalah ayah mereka, kandung, ya kan? Ayah. Ini mereka berdua memang nggak satu ibu, betul. Tapi yang meninggal yang ini. Kalau yang meninggal yang ini tak dapat, ini dapat. Karena ini kan ada anak istri pertama, ini anak istri kedua, ini meninggal, yang dapat adalah ini dengan ini nggak dapat. Jadi ingat bahwa asbabul warasah, sebab-sebab pewarisan itu dia dulu ada 3, tapi satu udah nggak ada lagi. Yang nggak ada lagi itu perbudakan nggak ada lagi kan. Jadi hanya nasab dan juga pernikahan. Nasab nikah, anak kandung, orang tua kandung, saudara kandung, atau nikah. Ini saja. Ya. Anak angkat nggak ada. Anak tiri tak dapat. Jadi harus langsung dia. Ya, nasab langsung. Ataupun nikah. Kalau nikah dia kapanpun terjadi nikah mewariskan dia. Kapanpun selesai nikahnya bercerai tidak dapat dia. Jadi ini dia harus kita pegang untuk menjadi dasar dalam pewarisan. Baik. Ya, ini memang semakin seru nih kalau udah bahas masalah waris ini ya. Baik, saya ada 10 menit lagi. Nah, kita lanjutkan tadi istri ya. Kalau suami meninggal bagaimana? Baru nanti kita mau kasih ditanya jawab lagi. Ini suami yang meninggal. Pisahkan dulu. Ini suami yang meninggal. Baik, suami meninggalkan satu orang istri. Kemudian si suami punya saudara laki-laki, saudara kandung kita buat. Laki-laki berapa orang? 2 orang aja. Berapa dapatnya? Istri mendapatkan seperempat. Kenapa seperempat? Karena si suami tidak punya anak. Ya ada saudara laki-laki, ya seperempat. Saudara laki-laki dapat berapa? Dapat asobah, seperti yang laki-laki asobah dia. Maka di sini kalau ini 4, ini 1, ini 3. Seperti itu ya. Mirip dengan suami yang ada istri yang punya anak. Mirip. Kalau suami punya anak gimana? Suami meninggal, istri, ya kan? Kemudian almarhum juga punya anak laki-laki. Satu aja dulu kita buat. Maka istri dapat berapa tadi? Surah An-Nisa 12. Astumun itu berapa? 1/8. Anak laki-laki dapat asobah sisa 1/8. Maka dari 8 ini 1. 8 kurang 1 sama dengan 7. 7/8 dia dapat. Ya, beda, langsung berbeda dia. Kalau istri itu suaminya tak punya anak, dia dapatnya 1/4. Kalau suaminya punya anak 1/8. Ya, berbeda dia langsung gara-gara ada anak. Nah, kenapa? Salah satu hikmahnya Bapak Ibu sekalian, di sini si istri ini yang menanggung jawabi kembali kepada keluarganya. Ya, dia balik kepada keluarga. Dia ambil 1/4 harta itu dia balik kepada keluarganya. Kalau di sini istri dapatnya 1/8, betul. Tapi si anak laki-laki ini menanggung jawabi istri dari ayahnya, ya emaknya, kan emak dia tuh, emak kandung dia, kan emak kandung dia. Maka si anak laki-laki ini dia berkewajiban juga menanggung nafkah ibu kandungnya itu. Nah, itu beratnya.
Makanya si anak laki-laki dapat lebih besar. Kalau dari saudaranya suami ini nggak ada kewajiban yang ngasih nafkah sama istri abangnya. Nggak ada. Nikahi boleh, ya nikahi lagi. Ini ada kewajiban, makanya istri pulang ke keluarganya. Ya, artinya keluarganya yang kembali menanggung nafkah si istri tadi. Memang begitu dalam Islam. Ya, jadi tidak dibiarkan wanita itu tidak memiliki orang yang menjadi walinya dalam menafkahi. Dia tetap harus ada yang menjadi walinya siapa. Nah, baik. Ini kondisinya, ya. Kalau istri meninggal duluan atau harus dibagikan terus harta waris. Jadi bukan menunggu dua-dua meninggal. Nah, kadang kan belum mati lagi saya Ustaz, apa nak dibagi itu kan? Apalagi anak-anak bertanya kan, Bu, gimana warisan ayah kita tuh Bu? Apa nak bertanya nih? Ya, belum lagi mati mamakmu ini dah kau bertanya masalah warisan, langsung ciut langsung pasti, tidak berani lagi bertanya dia. Jadi ini kita hendak meluruskan, ya. Kita bukan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Dalam sepanjang kehidupan kita melakukan kesalahan itu biasa. Dulu kita kecil-kecil sholat kita mesti banyak salah-salahnya. Semakin hari semakin lama diperbaiki. Alhamdulillah, ya benar sholat kita. Tata cara sholat kita sudah benar. Ya dulu mungkin cara berpikir kita masih salah, masih keliru. Kita pikir nanti aja lah. Ya sekarang semakin lama semakin tahu ternyata memang harus dibagi rupanya. Tidak perlu menunggu saya mati juga baru dibagi itu. Ini dia. Ya maka ini yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada yang bertanya? Coba silakan. Baik. Ini ada 3 dari sini dulu boleh ya? Dari sini dulu ya. Baik. Nanti baru ke sana. Silakan. Jadi suami meninggal. Ya. Tadi waktu suami meninggal, ibu tidak punya anak, dapat saudara bapak. Ya. Setelah dia punya anak, apakah dapat saudara bapak tadi? Jadi pertama bapak meninggal. Oh iya. Nah, Baik. saudaranya dapat. Baik. Dapat. Sekarang ada anak. Saudara itu tetap ada juga. Dapat kan? Dapat apa enggak? Nah, Ini pas ini. Jadi di bagian sini tadi ya. iya. Ada anak. Saudara juga ada, kan begitu? Iya. Nah, ini dia. Ada. Saudara laki-laki. Ada 1 orang. Dapatkah saudara laki-laki ini yang kita tulis mahjubun? Mahjubun artinya terhijab. Dengan keberadaan anak laki-laki, maka saudara tak dapat warisan. Itu. Nanti dengan gara-gara ada atas dapat saudara, nanti untuk pula dia waktu ada anak. Iya. Ini memang karena belum sampai dia bagian bahasanya Pak Haji. Di sini nanti ada ring 1 ahli waris, ring 2 ahli waris ada bahas. Tapi bagus, pertanyaan bagus sekali, masya Allah. Baik, tadi kita beralih selanjutnya, silakan Pak. Ibunya meninggal. Ya. Sementara dia punya anak 2. Itu yang istri namanya itu 2. Suami meninggal, dia mempunyai anak 5 orang, 1 laki-laki. Berapakah bagi-bagian masing-masing? Boleh kita buat ya. Yang pertama tadi yang meninggal si istri. Ya. Oke. Istri meninggal punya anak 2. Baik, istri meninggal suami ya, suami yang ditinggalkan. Kemudian anaknya laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki 1, perempuan 1. Laki-laki 1, perempuan 1. Baik, berapa bagiannya? Pertama suami berapa bagiannya berapa? Karena si istri tadi punya anak, maka suami dapat seperempat. Anak laki-laki dan anak perempuan berapa bagiannya? Kalau anak laki-laki ada, dia kemudian menaungi anak perempuan, bagian mereka ini digabung menjadi asobah, sisa dia. Di sini 4, di sini 1, ya, karena seperempatnya. Sisanya adalah 3. Anak laki-laki bagiannya
2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Lizakari mislu hazil unsayain. Maka kan tadi sisanya 3 Pak. Nah ini pas nih, anak laki-laki ambil 2 bagian, anak perempuan 2 bagian. Pas nih. Nah ini. Anggap hartanya 40 juta, maka suami dapat 10 juta, anak laki-laki dapat 20 juta, anak perempuan dapat 10 juta. Itu dia bagian. Ya. Tadi kemudian apa lagi Pak? Yang meninggal? Suami meninggal, bertinggal istri. Berarti arah sini kita. Baik. Suami meninggal, meninggalkan istri 1 orang. Oke. Kemudian anaknya Pak? Anak laki-laki 1, perempuan 4. Istri mendapatkan berapa? Karena suami tadi punya anak 1/8. Baik. Anak laki-laki dan perempuan bergabung menjadi asobah. 8 kali 1/8 1, sisanya 7. Nah, anak laki-laki hitung 2, anak perempuan hitung 1. Jadi 2 tambah 4, jadinya 6. Nah 7 ini dibagi 6 lagi. Yang sisanya, anggap misalnya hartanya 80 juta, biar lebih mudah. Istri dapat 10 juta. Nah 70 juta ini dibagi 6, dapatlah 1, 6, 10, 11, 6, 4, 3 ya, 11,3. Jadi anak-anak bagiannya, anak perempuan dapat 11,3, anak perempuan dapat 11,3, anak laki-laki dapat 22,6. Nah itu dia bagiannya. Jadi yang di sisa 7 tadi ini dibagi lagi dengan 6. Karena laki-laki 2 kali bagian perempuan. Itu aja, 1 laki-laki kali 2, 2. Anak perempuan 4 kali 1, 4. 2 tambah 4 berarti 6. Jadi harus bagi 6 lagi harta itu. Nah, begitu dia. Baik. Habis waktu kita? Baik. Karena waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kita sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Dan mohon doa Bapak Ibu sekalian, insya Allah tanggal 10 saya berangkat umroh. Ya mudah-mudahan sehat berangkat, ya selamat, ya pulang. Jumpa lagi kita di kajian berikutnya di bulan Februari insya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.